Gimana kalau pakai kerudung atau kadang pakai cadar atau apa dan lain-lainnya, kemudian nggak diridhoi oleh suami atau nggak diridhoi oleh orang tua? Gini, kalau kerudung itu sepakat ulama wajib, kalau cadar itu masih beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang jelas orang pakai cadar itu nggak ada salahnya. Makanya ketika dulu orang cadar dilelok, akhirnya Gusti Allah ngamuk, sak dunya cadaran kabeh winginane. Terpaksa namanya. Nek cadaran kalau mlebu mall, dengan dinding, bayangkan jadi wajib. Yang ngomong cadar itu cadar ini, akhirnya cadaran bisa nih orang tahu. Jadi kalau saya jadi cadar itu beda pendapat. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Kalau yang cadar, nah itu baru apa namanya? Kalau mungkin orang tuanya masih kurang berkenan, ini semuanya mungkin ya wis apa namanya nggak cadaran dulu sampai. Tapi kalau kerudung nggak boleh. Omel suaminya ngomong kon udah rapi be aku syaratnya jauh kudunan, gak rapi gak paten. Jangan dari awal nggak boleh, karena ini kewajiban. Tapi kalau cadar masih nggak apa-apa, gitu loh. Makanya kalau saya ingin hadirin, orang kalau sudah yang namanya keluar bapak, sekarang ini bapak seperti yang disabdakan Rasulullah datang zaman bahwa nanti orang masuk neraka itu karena orang tuanya. Kenapa orang tua itu? Orang tua zaman sekarang udah anaknya celongan cekak gak apa-apa, lu cadaran bingung. Teroris sih karena itu. Tapi udah celongan cekak harus gak apa-apa zamannya gini. Nah yang seperti itu kadang terjadi. Ala kulli hal kita itu berkerudung yang wajib itu kita lakukan, dan kalau itu apabila orang nggak ridho tetap kita jalani. Adapun kalau cadar ya insya Allah kita berupaya kalau yang masih mau pakai monggo, tapi kalau orang tua nggak ridho, suami nggak ridho, pelan-pelan aja, karena dahulukan yang wajib dan dahulukan yang kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ada hal yang lebih banyak, enggak masalah kudung ini sih gak karu-karuan aja. Jadi mungkin itu yang lebih didahulukan. Ini minta doa ini sebentar. Hatinya selalu saya sudah sedekah, saya sudah ini. Gimana hukumnya? Gini loh, orang itu kalau amal ibadah jangan dipandang besar, kalau dosa pandang besar. Gitu. Jadi kalau kita itu amal soleh, amal apa? Ya Allah, aku ini gojak, amal aku gak akeh yo, amalanku gak akeh. Tapi ketika kita maksiat, sekecil apapun ya Allah, dosanya aku itu adalah kacamatanya para nabi dan para salaf soleh. Makanya amalan mereka itu mulia karena seperti itu. Amalan banyak dilihat kecil, dosa dianggap. Kayak Habib Abdullah bin Nusib bin Qahir yang ngarang kitab Sulamut Taufik, ada kitab di pondok-pondok namanya Sulamut Taufik. Itu yang ngarang itu hadirin punya wirid untuk sebelum tidur bacaannya. Panjenengan saya kasih ijazah mau? Saya ijazahi doanya beliau, la ilaha illallah 25.000 kali sebelum tidur. Allah 25.000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 25.000 kali. Ayo ngomong mobil itu ada wani. Mobil itu ijazah. Itu wirid beliau. Oke. 25.000. Enggak jadi tidur. Enggak jadi tidur. Sampai ngamalkan sekali sampai ketemu minggu ngarep tuh mari-mari. Itu amalan beliau seperti itu. Tapi dengarkan, amalan yang seperti itu sebelum tidur itu dia karang qasidah mengatakan ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, aku gak duwe amalan apa-apa sing tak lakoni dosa tok.
Ini orang yang ahli zikir aja seperti itu hadirin. Makanya jangan pernah kita membesarkan amal ibadah kita, ya, tapi besarkanlah dosa kita agar kita selalu tawadhu dengan Allah, tawadhu dengan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya lihat sedekahnya orang Hongkong ini Masya Allah. Sampai ini sedekahnya saya lihat lumayan banyak. Kenapa? Karena dari gaji dan sedekah itu prosentasenya lumayan. Saya kalau sedekah, kalau umpamanya saya kayak diundang bos batu bara, diundang bos batu bara itu pulang dikasih duit, enggak. Saya itu pulang enggak pernah dikasih duit tebel tipis. Pernah saya dikasih tipis belum hati itu pakai imik-imik saya tak kayak mau bujuku sebenarnya di pondok tapi kayak duit 1 juta dibuka cek 1 juta dia tak tarik gak enak. Cek 100 juta. Lah sekarang saya mau tanya 100 juta sodako itu banyak nggak? Banyak kan? Nah, setelah saya tahu orang tersebut setiap bulannya keuntungannya lebih dari 50 miliar. Saya ini 100 juta kayak begini. Misalkan gajinya 4.000, ya 5.000, tapi soalnya sedekah 400, berarti berapa persen? 10%. Kan hebat, alhamdulillah. Apalagi ada yang sampai 1.000, waduh, masya Allah. Dan ini kalau mau dibesar-besarkan ya besar itu. Tapi wis anggap ya Allah yang orang itu hadirin yang dimuliakan. Kita ini nggak tahu. Pokoknya amal kita itu apa yang kita lakukan semuanya itu kita lakukan karena mungkin ada satu di antara amal kita itu yang jadi sebab dikabulkan semua amal ibadah kita. Walaupun orang itu jarang ngaji, jarang apa, tapi tahu-tahu subhanallah dia punya satu amal soleh. Dari amal soleh itu akhirnya Allah rubah keadaannya dia menjadi lebih baik. Makanya jangan meremehkan amal apapun, tapi juga jangan membesar-besarkan kayak seakan-akan kita sudah berbuat banyak. Apa hukumnya memegang daging babi? Yang nggak boleh itu makan. Kalau apabila daging babi ini najis. Dan bagaimana cara mensucikannya? Apa menggunakan sabun? Oke, sabun toharo. Saya nggak ngerti apa toharo. Yang jelas, kalau apa namanya anjing dan babi itu kan harus 7 kali disiram dan 1 diantaranya dicampur dengan itu aja dengan tanah. Jadi sampai gini Bu, gampang. Umpama nih ini. Sampai tahu apa namanya tanah dicampur dengan air, wes taruh di sini deh di mangkok. Sampai cuci yang habis mencuci babi tadi kan kalau bisa kan nganu babi kalau bisa pakai kaos tangan. Nah kalau memang takut mesti kena, sampai cuci ini apa namanya air itu sampai ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, satunya pakai yang itu 7 selesai. Gitu loh. Enggak repot. Kalau kita bisa menghindari, alhamdulillah. Kalau kita nggak bisa menghindari, ya sudah mau diapakan lagi. Yang penting udah dipangan. Ini ya. Ada yang ya ini baru masuk akal. Saya seorang janda. Kepingin untuk nikah lagi. Tapi apa namanya sampai sekarang masih belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalannya yang paling gampang saya berikan paling gampang itu
Setiap habis sholat baca Rabbana atina fid dunya hasanah 7 kali. Terakhir wabil akhirati wafil akhirati hasanah wa qina Adzabannar. Itu guru saya Syekh Muhammad bin Ismail memberikan ijazah, insya Allah diberi oleh Allah pasangan yang soleh solehah. Amin. Ya Rabbal. Kalau beb saya sampai umur tapi gak rabi-rabi, apakah saya diakui sebagai umat Nabi Muhammad? Ya tetaplah. Kan memang jodoh itu kan takdirnya Allah. Selama kita itu masih membuka peluang, kemudian kita doa sama Allah, kalau memang belum datang ya insya Allah kita meyakini akan datang tepat pada waktunya. Hukum sholawatan tapi untuk kepentingan dunia. Contoh, kalau lihat sesuatu disolawatin, insya Allah dimiliki. Jadi kok nang mau dulu jam ngomong selamat. Boleh ngomong Salah satu amalan yang mempermudah rezeki ya sholawat sama Nabi. Akan tetapi bukan terus kepingin sesuatu disolawati, insya Allah nih. Kowe nak ndelok wong ayu-ayu di dalam wong sama. Oh dirabi kabeh. Sholawat itu diantaranya supaya nggak kena mata. Jadi ada hadirin, ketika kita melihat sesuatu yang indah kita sholawat, insya Allah aman dari ain. Ain itu apa? Ain itu kata Rasulullah, al-ainu hak, hati-hati. Wong itu ada satu hal yang bahaya, yaitu ain. Ain itu kena mata, pasti istilahnya pujian orang itu bahaya. Makanya anak kecil apa itu kalau dipuji nanti tahu-tahu bisa jatuh, itu namanya kena ain. Saya punya tetangga itu punya anak lucu, kena ain, nangis 1 hari 1 malam sampai masuk rumah sakit. Akhirnya diobati orang yang ngerti, alhamdulillah hilang ain. Nah, katanya Nabi kalau supaya tidak kena ain, baca Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma sholli ala. Nah ini kalau kita